Perenungan kita tiba dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, sebuah cerita Yesus memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak yang ikut dengan mereka. Saya ingin mengingatkan dari kisah ini tentang mengucap syukur dan keteladanan yang dimunculkan oleh Yesus ketika dia menerima 5 roti dan 2 ekor ikan dan dihadapkan dengan 5.000 laki-laki dan mereka harus makan. Yang pertama, Yesus nggak panik gitu kan. Yesus nggak kecewa, Yesus tidak marah dengan jumlah yang kecil yang ada di tangannya. Tapi keteladanan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Yesus, dia menerima dengan mengucap syukur. Dia terima semua itu dan katakan kepada Bapa, dia mengucap syukur. Padahal kita tahu roti jelai itu sendiri jenis makanan yang di bawah itu kan setelah gandum. Maaf, bahkan itu menjadi makanan orang-orang miskin pada waktu itu. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama dicatat itu makanan untuk binatang. Rotinya jelai, terbuat dari jelai dan jumlahnya sedikit dan dari anak kecil. Sementara Andreas saja berkata, apa artinya? Ini gak cukup, ini gak cukup. Kalau kita membaca pasal 6 ayat 12, luar biasa. Alkitab mencatat bahwa mereka makan sampai kenyang. Mereka puas. Dan sisa ada 12 bakul. Wow, ini keajaiban yang luar biasa. Dari ucapan syukur. Dari rasa syukur atas anugerah, atas berkat Tuhan yang diterima. Dan Yesus mengajarkan hal itu. Saudara, jangan pernah kecewa dengan rezekimu, dengan berkatmu hari ini. Apalagi jika saudara sudah kerja keras, sudah sungguh-sungguh belajar bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan-keperluan kita, kebutuhan rumah tangga dan berkat baru hadir segitu untuk kita. Terimalah dengan ucapan syukur, terimalah dengan sukacita dan katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Saudara, awal atau diawali dengan ucapan syukur, segala hal dalam hidup kita akan menjadi lebih berarti. Kala Andreas berkata, apa arti semuanya itu? Tapi Yesus berkata, terima kasih dan mengerjakan banyak hal. Saudara, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang luar biasa sebenarnya. Kita hidup dari hari ke hari, dari anugerah datang kepada anugerah Tuhan. Terkadang saudaraku, bukan karena kita itu kurang berkat Tuhan. Sebenarnya dari hari datang ke hari, dari hari lepas hari, kita itu bukan kekurangan berkat Tuhan. Tapi satu saja, seringkali kita lupa untuk mengucap syukur. Nah, hari ini dari cerita 5 roti dan 2 ekor ikan, saya ingin mengingatkan, cobalah terima dengan ucapan syukur. Terima semuanya itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Seberapa banyak dan apapun keadaan dari berkat Tuhan itu. Ucapan syukur akan mengerjakan perkara yang luar biasa untuk berikutnya. Bukan hanya bekerja dalam hati kita bahwa kita akhirnya mengerti Tuhan pelihara, tapi pengucapan syukur itu akan mengerjakan mujizat berikutnya. Nah, saudara itu, kalau orang meremehkan kita karena keadaan kita, tidak usah kecewa, tidak usah marah, tidak usah curiga dengan Tuhan, tidak usah akhirnya kita ini sedih dan berkepanjangan, berusaha, ya bekerja keras, ya itu harus. Tapi coba bersyukur, katakan terima kasih Tuhan
untuk berkat-Mu hari ini. Hari ini kita terima apa? Percayalah, kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu bagian kita, itu bagian kita hari ini. Dan kalau hari ini kita belajar mengucap syukur, Tuhan akan melipat gandakan kepercayaan itu lebih lagi dan lebih lagi. Baik, saudara, jangan lupa mengucap syukur atas semua yang telah Tuhan beri bagi kita, apapun kondisinya. Ingat, pengucapan syukurmu akan mengerjakan berkat Tuhan, akan mengerjakan mujizat Tuhan, akan mengejarkan sesuatu yang ajaib setelah ini, hari berikutnya, dan seterusnya. Karena kita tidak hidup untuk hari ini, kita juga masih ada besok, masih ada besok. Ingat, awali hidup kita, hari-hari kita dengan mengucap syukur. Berterima kasihlah, sebab ucapan syukur ini akan mengawal kita, mengiring kita terus percaya kepada Tuhan. Dan ucapan syukur ini adalah menghormati Tuhan. Karena dengan pengucapan syukur ini, saudaraku, kita akan dibawa kepada satu keadaan hati dan pikiran kita selalu positif tentang Tuhan. Kita nggak curiga dengan Tuhan. Hari ini Tuhan berbuat baik, besok Dia akan berbuat baik, dan seterusnya. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. So, jangan lupa mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.